hari ini gue lagi riding dan sebelumnya gue mau minta maaf kalau misalkan suaranya ini kurang jelas dan video-video kemarin juga. Jadi ternyata kan gue pakai mikrofon itu yang 3.5 mm dan harus ada adaptor dari GoPro-nya, dan adaptornya itu jadi ngelupas gitu kabelnya. Jadi emang kalau ada getaran sedikit dia langsung kresek gitu. Dan sekarang gue lagi pakai motor yang knalpotnya cukup besar, jadi ini gue bakalan pelan-pelan aja biar suara gue juga tetap kedengeran. Jadi sekarang gue lagi mau test ride, gue lagi mau cobain motor ini, Harley Davidson Road Glide Ultra CVO 2015. Jadi kalau kalian nonton video Q&A gue, ada yang nanya motor idaman, ini salah satu motor idaman gue yang sebenarnya bokap gue udah punya, cuman gue maksudnya tuh motor idaman gue tuh yang kepengen gue milikin sendiri dengan usaha sendiri. Gue pengen banget punya motor kayak gini. Nanti bakal gue kasih lihat nih, sekalian gue mau test ride, sekalian review ya beberapa hal yang gue tahu, bakalan gue share ke kalian. Jadi motor ini 1900 cc, di atas dari Harley Davidson yang lain. Lalu ya bisa kalian lihat itu semua udah layar touchscreen semua ya, beda sama Harley gue yang lain. Terus ini juga ada speaker. Dan apa sih bedanya Harley biasa sama Harley CVO ini? Kalau CVO ini itu jadi namanya itu Custom Vehicle Operation. Nah ini kalau kalian bisa lihat, Custom Vehicle Operation. Bedanya adalah kalau Custom Vehicle Operation itu pertama dari gearboxnya itu beda. Terus dari mesinnya itu juga beda. Ini 110 kubik inch. Kalau yang biasa kan cuma 103. Jadi cc-nya juga emang lebih besar, ini 1900. Terus juga ini udah diganti sama bokap gue camnya, jadi lebih besar. Sebenarnya ini motor ngebut banget, ngacir banget. Ya walaupun gak sengacir motor sport atau Triumph Rocketry ya, cuman masih oke lah. Dan ini bener-bener enak banget kalau buat touring. Posisinya tuh stangnya nyamperin kita, jadi kita nggak usah pegel nyamperin stang gitu. Jadi kalau kalian tahu Road Glide itu terakhir sempat tahun 2013 kalau nggak salah ya, 2013. Nah itu dia terakhir ngeluarin model. Kalau kalian tahu motor RG 700 tuh, nah itu Road Glide. Nah itu tipe terakhir seperti itu tuh tahun 2013. 2014 Harley Davidson gak ngeluarin Road Glide. Terus 2015 keluar lagi Road Glide dengan model seperti ini. Jadi dia depannya berbeda, model depannya berbeda. Terus stangnya juga, sebenarnya stang bisa diganti kan, opsional. Cuman kalau dari dari bawaan pabrikannya sendiri, emang stangnya kalau yang ini udah yang tahun 2015 ke atas itu udah ini stangnya udah lumayan cukup tinggi. Kalau yang standarnya di bawah 2013 tuh dia stangnya lebih pendek, jadi lebih agak bungkuk gitu, agak nyamperin lah istilahnya. Terus yang ngebedain dengan motor Harley yang lain, yang CVO ini adalah, kalau kalian bisa lihat ini semua speedometer dia udah kelihatan mewah banget ya, gue lupa namanya apa. Terus juga ini udah LED semua. Terus di box belakang tuh biasanya tuh kalau yang lama tuh nggak ada lampu. Nah jadi kalau box belakang ini dibuka nih yang sekarang, dia adakan lampu muncul, jadi untuk memudahkan kita kalau mau ngambil barang dalam keadaan yang cukup gelap gitu. Terus bedanya CVO lagi dengan yang lain tuh harganya, pasti ya harganya emang lebih mahal sih. Dan menurut gua harganya nggak masuk akal, karena pertama kali gue main Harley
harganya tuh nggak kayak sekarang, kayak bener-bener berbeda, kayak bukan naik tapi ganti harga. Bedanya lagi itu kalau CVO itu dia udah full chrome semua, jadi dari mulai cover mesin, terus nih cover tutupan begini, nah semuanya itu udah full chrome. Terus juga bedanya dia lebih cepat panas karena mesinnya cc-nya lebih besar juga. Ini baru jalan sebentar dan kaki kanan gue sebenarnya bukan udah kepanasan ya, tapi udah merasakan hawa panas. Jadi sebenarnya ini udah ada radiatornya sih sebenarnya, udah ada liquid coolernya, cuman ya tetap aja sih kalau menurut gue ya cc-nya segitu kan. Dan emang ini dibuat sebenarnya kan untuk di Amerika yang notabene nggak sepanas di Indonesia gitu kan. Waduh. Terus kalau yang ngebedain motor ini sama Ultra, kalau kalian tahu ini kan sama-sama ada fairing. Cuman bedanya kalau ini dia itu fairingnya nggak ikut stang, nggak jadi satu sama stang. Jadi mau kita belok ke kiri juga fairingnya akan tetap melihatnya lurus ke depan. Jadi bedanya di situ sih. Cuman di fairingnya doang. Kalau road glide itu fairingnya itu nggak jadi satu sama stang. Jadi saat bermanuver fairingnya tuh tetap ngadepnya ke depan, nggak ikut stang. Kalau stang ke kiri, kalau yang Ultra kan stang ke kiri ya fairing juga ikutan ke kiri gitu ya. Kayak model-model motor Ninja Sport gitu kan fairing sama stangnya nggak jadi satu. Nah kira-kira seperti itulah. Dan itu sebenarnya membuat motor ini lebih enteng daripada Ultra. Jadi karena bobotnya berkurang dari handlingnya itu loh, karena fairingnya nggak ikut. Terus juga motor ini, kalau kalian tahu, Harley Davidson itu identik dengan kalau kalian rem Senin berhentinya baru Kamis gitu kan. Maksudnya ya remnya kurang bagus lah. Nah cuman untuk model ini, jadi Harley Davidson Company sendiri dia udah membuat rem ini integrated. Jadi kalau misalkan kita ngerem pakai rem depan, dia akan ngerem berikut juga dengan rem belakang. Jadi sudah integrated gitu. Jadi rem belakang juga ikutan 20%. Jadi perbandingannya kalau kita pencet rem depan, 80% itu dari rem depan dan 20% dari rem belakang. Jadi lebih, ya istilahnya lebih meningkatkan keselamatan dengan sensitivitas dari salah lagi kan gue ngomong, sensitivitas dari rem tersebut gitu kan. Dan kalau menurut gue sih emang better sih daripada yang dulu-dulu. Dan dulu-dulu itu kalau Harley Davidson yang udah ABS ya, ini juga bisa di setel ABS-nya mau dinyalain atau enggak. Jadi kalau yang nggak ABS kan, kalau misalnya kita rem mendadak kadang-kadang itu sering kunci dan itu malah yang buat bikin jadi bahaya kan. Nah jadi harus dikocok gitu, remnya nggak boleh langsung. Terus zaman dulu itu, bukan zaman dulu juga sih, beberapa tahun ke belakang motor Harley Davidson itu kalau yang ABS, kalau misalkan kita jalan di jalan yang bumpy, jadi yang berlubang atau bergelombang gitulah pokoknya, gue sendiri udah ngalamin kalau kita ngerem itu ngelos. Jadi kayak kalau misalnya ban yang nggak di permukaan tanah, itu pas kita rem itu malah ngelos, dan itu cukup bahaya sih. Cuman kalau di motor ini, waktu itu gue pakai ini ke Bali, ini udah enggak, ini udah lebih better. Jadi walaupun jalan bergelombang gitu, dia tetap gigit lah ngeremnya, karena udah terbantu dengan pengereman integrated itu kali ya. Gue nggak tahu juga sih, cuman itu
itu yang gue rasain. Nanti bakal gue kasih lihat motornya seperti apa. Jadi ini gue mau jalan dulu, nanti tunggu berhenti gue kasih lihat motornya. Oke guys, ini motornya. Yang bikin dia beda itu dengan tahun-tahun sebelumnya adalah lampunya itu beda. Terus kalau kalian bisa lihat di sini udah full chrome semua, banyak banget chrome-chromean di sini, mengkilap bikin silau. Terus juga kalau kalian bisa lihat tuh, keren banget kan nyalainnya kayak gitu, ada layarnya. Ini bisa buat GPS, musik segala macam gitu-gitu dah, standar sih. Matiin. Dia juga kuncinya udah begini. Aduh, mana kuncinya? Nah, kuncinya udah kayak mobil, ada remote-nya, cuman ya bentuknya masih gini-gini aja sih. Ini gua kunci, dia jadi nggak kunci, nggak bisa digerakin. Ya paling gitu aja sih. Oranye hitam oranye. CVO itu biasa identik dengan perpaduan warna ya kayak model-model airbrush gitu deh. Ya paling segini dulu aja video gua. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Terima kasih yang udah like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tetap safe ride. Terus juga jangan lupa bahagia dengan naik motor. Dan terakhir dari gua, just enjoy the ride and let the wind free your mind. Manalus Motovlog signing out. Dadah. Cabut. Dadah.